Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu peristiwa yang luar biasa agung yang menyebabkan satu penduduk, satu kota dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan dalam Al-Qur'an, yang mana gelar tersebut yaitu gelar Ansor diberikan kepada mereka setelah mereka melakukan baiat Aqobah Kubro, baiat Aqobah yang besar atau baiat Aqobah kedua. Pada hari kemarin kita sudah membahas bahwa ada baiat Aqobah pertama yang menyebabkan dimungkinkannya Mus'ab bin Umair diutus ke Yathrib, sehingga Yathrib kemudian menerima dakwah Islam setelah itu. Dan akhirnya, walaupun begini ya, belum banyak Muslim, belum semua penduduk Yathrib itu masuk Islam, tapi jumlahnya sudah cukup banyak, dan bahkan dijamin oleh para petinggi-petingginya, khususnya dari Aus dan Khazraj. Masuk Islamnya Yathrib karena masyarakatnya sudah sering mendengar dengan nubuah, dengan kabar berita akan kedatangannya Nabi akhir zaman dari sesumbarnya orang-orang Yahudi yang ingin membunuh orang-orang Arab, musuh-musuh mereka, ketika mereka bersengketa. Teman-teman yang belum di-mute dulu ya. Ya. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu ketika malam baiat rahasia, kini sudah ada lebih dari 70 Muslim yang datang menumpang lewat rombongan ibadah haji, rombongan haji jamaah muslimin dari Yathrib yang ingin melakukan ibadah haji di Makkah. Namun jamaah haji tersebut masih bercampur. Ada orang-orang Muslim, ada orang-orang musyrik. Dan orang-orang Muslim paham bahwa banyak orang-orang Yathrib dalam rombongan mereka yang sama, itu tidak mau stabilitas di Yathrib terganggu, dalam arti mereka ingin status quo mereka sebagai petinggi-petinggi di Yathrib itu tertahan. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ia merupakan nanti dikenal sebagai pemimpin orang-orang munafik, orang-orang yang asli Yathrib dan benar-benar membenci Islam. Mengapa? Karena setelah perang Bu'ath, setelah pertempuran saudara antara Bani Qailah, antara Khazraj dan Aus, maka orang-orang dari Yathrib sepakat untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka untuk menyatukan Khazraj dan Aus dalam satu pemerintahan. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ingin Islam untuk berkembang di Yathrib karena ia ingin menjadi raja. Itu juga yang masih terjadi pada sebagian rombongan jamaah haji dari Yathrib, mereka belum mau masuk Islam. Sedangkan belumnya mereka masuk Islam atau bahkan memusuhinya mereka terhadap Islam, mengganggu, mengancam keselamatan rombongan jamaah haji, karena mereka bisa saja melaporkan kepada orang-orang Quraisy sehingga nyawa mereka terancam untuk diperangi, dibunuh, ditahan di Makkah saat itu. Sehingga kaum muslimin merahasiakan rencana baiat mereka hanya kepada orang-orang yang mereka percaya saja. Terkumpullah kurang lebih 70 orang
Sehingga total nanti saat berbaiat ada 75 orang, 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan saat berbaiat dipilihlah waktu malam hari, waktu dini hari ya, bahkan bukan sekedar malam saja, tetapi benar-benar sudah yakin sangat sepi, sehingga masyarakat tidak bisa belum terbangun dan tidak akan menemukan Rasulullah dan orang-orang dari Yathrib ini berbaiat. Maka hadirlah Rasulullah dan orang-orang dari Yathrib muslimin yang baru masuk Islam dari Yathrib di Aqabah. Mereka melakukan satu baiat kubro, baiat Aqabah kubro, baiat Aqabah yang sangat besar, yang mana inti dari baiat tersebut adalah mereka akan melindungi Rasulullah, menjadi ansor, menjadi para penolong Rasulullah di kota Yathrib. Saya tegaskan ya, jadi mereka hanya menjanjikan diri mereka melindungi Rasulullah di Yathrib dan tidak di luar Yathrib. Saya tegaskan bahwa karena efek dari perjanjian ini akan terasa di peperangan-peperangan berikutnya, bahwa orang-orang dari kota Yathrib itu bisa menolak untuk berperang dengan Rasulullah di luar Yathrib. Oleh sebab itu ditegaskan lagi bahwa mereka perjanjiannya hanya melindungi Rasulullah di dalam kota Yathrib. Dan mereka juga akan memutuskan hubungan sekutu-sekutu mereka dengan orang-orang Yahudi. Jadi Khazraj bersekutu dengan satu kabilah Yahudi, Aus bersekutu dengan kabilah Yahudi. Mereka tahu bersekutu dengan Yahudi itu merugikan, tetapi mereka juga tidak bisa untuk sendirian melawan sesama jazirah Arab mereka untuk dalam berperang, karena mereka butuh senjata, butuh dana. Senjata dibeli dari orang-orang Yahudi dan uang dipinjam dengan dana riba yang mencekik dari orang-orang Yahudi untuk membiayai peperangan mereka sesama saudara. Jadi Yahudi di sini satu sisi menyediakan senjata dan uang, sisi lain mereka mengadu domba supaya peperangan terus terjadi sehingga Yahudi benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sampai hari ini negeri kaum muslimin di hari ini masih terus bertarung, diantaranya adalah dengan adu domba dan jualan senjata dari negeri-negeri yang kuat, dari negeri-negeri yang banyak membuat senjata. Ternyata saat berbaiat, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang walaupun ya mungkin sekitar 2 tahun lebih tua dari Rasulullah, itu merasa sangat sedih, sangat khawatir, dan tidak ingin sebenarnya baiat tersebut nanti mencelakai Rasulullah. Karena di Yathrib, Abbas terus melindungi Rasulullah. Abbas dan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib terus menjaga Rasulullah, menghormati Rasulullah. Mereka rela mati demi Rasulullah. Walaupun di Mekah terus menghadapi permusuhan yang sangat serius. Sehingga di Mekah walaupun Rasulullah dapat musuh yang banyak, tetapi untuk kehormatan, untuk perlindungan, Rasulullah tetap punya dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Baiat ini meminta Rasulullah untuk pindah ke Yathrib, untuk dilindungi di Yathrib, sehingga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang walaupun sebagian masih kafir tidak bisa melindungi Rasulullah SAW lagi. Abbas bin Abdul Muttalib khawatir Rasulullah nantinya pergi ke sana dan ternyata orang-orang Yathrib berkhianat, malah menyerahkan Rasulullah kepada orang-orang musuh-musuh Islam karena mereka kelelahan dalam melindungi Rasulullah berdakwah. Maka ini menjadi akan sangat menyedihkan bagi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sehingga Abbas terus memperingatkan bahwa baiat ini adalah hal yang sangat serius, komitmennya berat, Rasulullah di sini mulia, Rasulullah di sini terjaga. Kalau Khazraj dan Aus yang ingin berbaiat di baiat Aqabah 2 tidak bisa untuk komitmen melindungi Rasulullah sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa mereka sendiri, sampai seluruh harta mereka, maka tidak perlu berbaiat sama sekali, tidak perlu mereka menawarkan perlindungan kepada Rasulullah sama sekali. Tapi orang-orang Khazraj dan Aus sudah berkomitmen ingin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga
Abbas tidak dihiraukan. Abbas, peringatan-peringatan Abbas sudah mereka pegang teguh-teguh sehingga tidak perlu diingatkan lagi terus-menerus. Sehingga mereka pun akhirnya kokoh bersumpah atas nama Allah akan tetap berbaiat, akan tetap menjaga Rasulullah sebagaimana Abbas meminta mereka. Abbas belum masuk Islam, masih keadaan musyrik, nanti belakangan masuk Islam. Tetapi ini ya, tetap saja baiat ini menyedihkan bagi Abbas yang pada saat itu menjadi pemimpin Bani Hashim sepertinggal dari Abdul Muthalib. Begitu. Akhirnya malam itu berbaiatlah orang-orang Yathrib dengan kesepakatan yang tadi ya, bahwa Rasulullah harus dilindungi di Yathrib. Tapi orang-orang Yathrib juga mereka khawatir bahwa setelah mereka melindungi Rasulullah, meresikokan batang-batang leher mereka dari penggalan orang-orang Arab yang masih musyrik, mereka khawatir Rasulullah akan kembali lagi ke Mekah sehingga meninggalkan orang-orang Yathrib. Mereka tidak mau hal tersebut. Sehingga mereka meminta juga kepada Rasulullah bahwa apapun yang terjadi dengan Rasulullah, apalagi kalau Rasulullah sudah dimenangkan dakwahnya, mohon jangan meninggalkan Yathrib, jangan meninggalkan Aus dan Khazraj, tetap tinggal bersama mereka menjadi pemimpin mereka, menjadi penengah di antara mereka. Terus memuliakan orang-orang Khazraj dan Aus. Maka Rasulullah pun menerima syarat tersebut, syarat yang cukup berat bahwa mulai dari baiat maka Rasulullah tidak akan lagi kembali kepada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, tidak akan pulang lagi ke Makkah. Bukan pulang dalam arti menjenguk ya, pulang dalam arti untuk tinggal di Mekah, maka itu tidak diizinkan oleh orang-orang Khazraj dan Aus. Maka malam itu berbaiatlah Rasulullah, membaiat mereka. Dijadikanlah orang-orang sebagian dari mereka menjadi pemimpinnya. Ada Abdullah bin Amr yang padahal dalam rombongan haji masih musyrik, namun diajak masuk Islam terus-menerus. Akhirnya Abdullah bin Amr pun masuk Islam, dan akhirnya pemimpin-pemimpin yang strategis dari Khazraj dan Aus masuk Islam, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada 73 orang yang berbaiat satu persatu, antri di hadapan Rasulullah. Jadi diucapkan, disalami. Jadi baiat sumpah setia akan menjaga Rasulullah SAW. Jadi bukan serempak, tapi satu-satu. Nanti sisa 2 perempuan maka dibaiat bersama-sama, namun tidak disalami ya, tapi ucapan saja. Oke. Rasulullah menjanjikan bahwa setiap peserta baiat akan mendapatkan surga selama mereka menepati baiat mereka dan tentu saja tidak syirik kepada Allah dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Sudah ada yang jadi pemimpin, bisa dibaca ya di artikel yang sudah saya bagikan. Baiat ini sangat menguntungkan Rasulullah SAW karena Yathrib itu sangat strategis posisinya, ada di tengah-tengah antara Mekah dengan, enggak di tengah sih, lebih dekat ke Mekah. Ada di antara jalur Mekah dan Syam, jalur perdagangan, sehingga orang-orang Quraisy akan terhalang perdagangannya oleh masuk Islamnya kota Yathrib. Kemudian salah satu keuntungan Rasulullah di Yathrib adalah bahwa Rasulullah tidak asing lagi sebagai nabi, karena kabar ini sudah digembar-gemborkan Yahudi, walaupun Yahudi nanti tidak masuk Islam, tetapi ciri-ciri kenabian sudah dijelaskan oleh orang Yahudi, sehingga orang-orang Yathrib malah masuk Islam. Orang-orang Arab, Aus dan Khazraj masuk Islam terlebih dahulu, dan juga berharap agar tidak diperangi Yahudi, apalagi dipimpin oleh seorang nabi. Kalau teman-teman belajar peta kota Yathrib atau Madinah sekarang, maka akan dilihat bahwa yang terbuka dari kota Yathrib hanyalah utaranya saja. Sementara sisi-sisinya itu dilindungi oleh gunung-gunung yang terjal, luar biasa terjal, sulit untuk dilalui oleh pejalan kaki, apalagi oleh pasukan berkuda. Dan juga ditutupi oleh lebatnya pohon-pohon kurma
yang mungkin kalau orang lewat bisa, tetapi kalau pasukan itu akan pasukannya tercerai-berai kalau lewat ke situ. Jadi Yastrib itu ibarat benteng yang sangat kokoh secara alaminya. Oh ya, sudah dijelaskan bahwa sebelumnya Yastrib itu mengalami perang saudara, perang Bu'ad, Khazraj dan Aus, sehingga mereka kalau urusan berperang mereka sudah sangat ahli, sudah pandai berkuda, memanah, berpedang, bertarung, segalanya. Yang mereka masih lemah sampai hari itu adalah berdagang. Selesai berbaiat, maka iblis, setan tidak ridho, tidak senang dengan baiat tersebut karena Rasulullah kini luas sayap dakwahnya, yaitu pindah ke kota Yastrib. Maka setan pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengganggu perjalanan baiat, namun di akhir setan akhirnya berteriak dengan sangat keras di atas gunung bahwa Rasulullah sudah berbaiat dengan jamaah haji dari Yastrib, sehingga terdengar ke rumah-rumah di kota Makkah dengan sangat jelas. Orang-orang pun akhirnya mengetahui kabar tersebut dari setan, dan akhirnya desas-desus tersebut semakin diperbincangkan dan sangat meyakinkan. Orang-orang Quraisy akhirnya protes kepada pemimpin mereka saat itu, namun pemimpin yang masih membenci Islam dan memang akan mati dalam keadaan munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj. Namun Abdullah bin Ubay kepedean, dia yakin bahwa Khazraj tidak akan mau melangkahi dia, padahal nyatanya muslimin sudah melangkahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena awalnya sempat diyakinkan oleh Abdullah bin Ubay bahwa itu tidak mungkin terjadi, namun mereka akhirnya tetap merasa tidak beres. Akhirnya ditangkap Sa'ad bin Ubadah dan diikat di lehernya, ditarik ke Mekah sebagai sebagai tahanan. Namun dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb karena Sa'ad bin Ubadah sudah melindungi kafilah dagang mereka sebelum-sebelumnya yang melewati Yastrib. Efek dari Baiat Aqobah Kubro ini bahwa Rasulullah punya tempat yang sangat aman di Yastrib karena dilindungi oleh banyak sekali muslimin dan bahkan oleh para petinggi-petingginya, para pemimpin-pemimpinnya, dilindungi dengan harta jiwa, senjata mereka. Sehingga kaum muslimin diizinkan oleh Rasulullah tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Yastrib. Maka ramai-ramailah kaum muslimin untuk hijrah kecuali Rasulullah dan sahabat-sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga Rasulullah dan supaya orang-orang kafir Quraisy tidak menghalangi muslimin yang lain yang hijrah karena mereka tidak ingin Rasulullah yang pergi, bahkan ingin membunuh Rasulullah, nanti belakangan diceritakan. Sehingga kaum muslimin sudah pergi, tersisalah Rasulullah, keluarga Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang tertahan terpaksa tidak bisa hijrah ke Mekah. Insya Allah untuk peristiwa hijrah kita akan menjelaskannya besok. Mudah-mudahan dengan materi sekarang teman-teman bisa memahami bahwa inilah pertolongan Allah setelah panjang Rasulullah stagnan, tidak ada perkembangan yang berarti dalam dakwah selama waktu yang panjang. Akhirnya Rasulullah mendapatkan pertolongan dengan sangat signifikan, yaitu masuk Islamnya Yastrib dan bahkan mau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perjalanan hidup, perjalanan dakwah. Seringkali kita terus berjuang, tetapi seringkali tidak ada hasilnya. Tahu-tahu Allah memberikan pertolongan, maka langsung berubah hidup kita di waktu yang singkat tersebut. Inilah ujian Allah kepada kita untuk bersabar, bersabar yang panjang, walaupun nampaknya tidak ada ujungnya, ternyata ada ujungnya, ada pertolongan Allah yang datang dengan segera, dengan luar biasa, dengan tiba-tiba. Mungkin itu ya, demikian yang kita bahas hari ini. Kaum muslimin yang hijrah dapat gelar muhajirin, kaum muslimin yang di Yastrib yang melindungi Rasulullah dapat gelar ansor, dan keduanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang luar biasa bahwa mereka adalah seutama-utamanya muslimin dibandingkan muslimin yang lainnya. Demikian yang menurut dari Allah yang saya sendiri. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa untuk chat di grup, karena Zoom itu durasinya terbatas, 40 menit akan keluar sendiri. Mari kita tutup dengan ini ya, salawat Ibrahimiyah, salawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga dengan salawat kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan kita bersama Rasulullah di surga nanti. Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan kita syafaatnya, sehingga kita mudah-mudahan semuanya reuni bersama-sama tinggal di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling tengah, puncak segala surga, sumber mata air segala surga, di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Peserta hari ini banyak, saya sangat senang melihatnya. Mudah-mudahan terus-terusan antusias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.